yang kami hormati Bapak pimpinan tim dan Kapolres dan para tamu lainnya dan terkait dengan persoalan ini. Satu saja yang akan saya sampaikan setelah tadi Pak Bapak pimpinan rapat ingin tahu ujung-ujung waktu ini itu aja. Saya kasih supaya diteliti, dianalisa, akhirnya diselidiki. Tolong. Kenapa ada ujung-ujung begini? Tapi sebenarnya ada 4 poin yang mau saya sampaikan, tapi sudah digarap oleh yang saya dengarkan tadi, sehingga tinggal 1 poin, bahkan 2 poin akan saya harapkan satunya. 1 poin ini adalah kenapa kok terjadi ujung-ujung begini? Maksud saya mengulangi hanya penegasan saja apa yang disampaikan itu. Memang warga sejak mulai 2005 konsisten satu tuntutan hanya untuk kegiatan bongkar batu bara saja, tidak berubah. Jadi itu saya sampaikan, cuma saya menegaskan mengulangi. Sekarang ini poinnya saya bicara ini menunjukkan untuk diteliti sehingga diketahui nanti benar apa salahnya. Jadi ini menunjukkan bahwa saya itu menduga dengan sangat. Artinya begini, beberapa kali saya didatangi oleh atas nama Kasat Intel Polda beberapa kali. Terus saya tanyakan, ya mau mencari solusi itu di telepon kembali, tidak pernah saya angkat sebab HP saya dibuat mainan game sama anak saya beberapa kali. Akhirnya tidak seronton, akhirnya kurang sabar datang itu beberapa kali. Saya memberi hormat dan saya mengatakan, perkenalkan Pak, Bapak ini atas nama apa datang ini? Saya dari Intel Polda mengatasnamakan pengamanan objek vital, dalam hal ini dialihkan isunya. Inilah yang menjadi persoalan. Jadi aparat yang datang itu atas nama mengamankan objek vital. Kami punya persepsi dalam warga ini, kapan pernah merusak objek vital itu? Kami hanya nuntut untuk bongkar muat ini yang meresahkan warga itu dihentikan. Kalau bisa dipindah, sebab dipindah ini sudah ada MOU-nya. Jadi saya terangkan bahwa kenapa ujung-ujung adanya isu pengalihan isu atas nama Intel Kapolda itu atas nama pengamanan dari objek vital. Jadi kesannya warga itu seolah-olah merusak, membakar dan sebagainya. Padahal ini tidak betul. Oleh karena itu apa yang pernah disampaikan oleh Bapak yang tadi menerangkan itu masalah perizinan kepada Dewan, kami orang kecil tidak punya power, tolong ditindaklanjuti persoalan perizinan itu untuk bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar yang dikatakan Pak Luki bahwa persoalan ini sejak tahun 2005. Waktu itu di tahun 2005 kami tidak ujuk-ujuk minta relokasi Gadura waktu itu, ya. Tetapi kita minta opsi ke DJT waktu itu sebelum Bapak ID. Yang pertama, ya, agar sistem bongkar muat itu menggunakan konveyor sama seperti petrokimia. Pertama, kedua, menggunakan sistem ada hanggar tertutup kayak di model semen tertutup sehingga debu tidak lewat. Nah, ketiga, kalau memang itu tidak sanggup, jangan di sini, di tempat jauh dari pemukiman penduduk. Itu 2005. Nah, waktu itu pihak DJT menjanjikan, oke, kalau hanggar akan saya siap. Tetapi kalau konveyor itu nanti perlu kami rapatkan dengan tim yang lain. Itu 2005. Tapi dalam perjalanan itu tidak pernah dikerjakan sehingga tahun 2005 itu ada area terus sampai 2015. Di mana 2015
itu ada penambahan kapasitas bongkar muat pertama. Terus kedua, waktu awal 2005 banyak struktur batu bara itu masih banyak yang kalori tinggi dan bentuknya kayak granul gitu ya, jadi kayak kerikil. Tetapi akhir-akhir 2015 sepertinya kok 90 bahkan 95% kalau kalori rendah. Dimana kalau saya baca dari literatur, kalori rendah itu diameter ukurannya 0,1 sampai 10 mikron. Sedangkan pihak DJT tidak menggunakan ruangan tertutup, tetapi yang selalu digembor-gemborkan media sudah ada jaring-jaring pengaman, di mana diameternya 1 sampai 2 mm. Bisa dibayangkan kalau diameter batu bara itu 1 sampai 10 mm itu hanya bisa tidak tembus menggunakan masker kalau zaman sekarang N95 itu kalau satunya sekarang 200.000 itu mirip corona ya. Corona ada 0,01 mikron sama. Bisa dibayangkan Bapak sekarang pakai masker yang ukuran 2 mm. Apa muat itu? Itu kan cuma sekedar mengelabui membuat kopi. Ini sudah saya kok masyarakat demo terus. Sementara ini lain ya, makanya opsi muncul bahwa satu-satunya jalan relokasi bongkar muat batu bara saja. Kemudian waktu itu ada MOU sekitar bulan November mungkin ya 2016. Oh maaf, 22 Maret MOU. Nah, MOU ini salah satunya adalah pihak DJT berjanji akan memindahkan bongkar muat batu bara ke JP apabila sudah mulai beroperasi. Terus kedua, dalam MOU itu bahwa truk batu bara melewati jalan Harun Thohir. Nah, sebenarnya yang demo adalah dari dulu 3 desa ini. Tetapi ketika MOU yang didatangkan adalah Roman, Kemudaran, Pekeliman, Kebungson, Bedilan, Purubadian. Sedangkan Lupur waktu itu menyatakan menolak. Ya, nah di poin pindah ke JP itu tolong diverifikasi lagi. Jadi kemarin wartawan bilang bahwa saya terpaksa menandatangani karena saya dikepung. Itu salah besar. Justru kita yang terpaksa karena kita diundang, yang undang itu diundang MOU itu di Pawon Capil. Di mana kita bertekan? Justru kita yang tertekan karena di situ ada camat, ada kapolsek, ada danramil. Di mana warga bisa dengar kemarin itu warga ribuan aja kalah sama aparat hukum. Kemudian Pak Edi menyatakan JP tidak disetujui oleh pihak KSOP. Mungkin ingat di mediasi pertama pihak KSOP memang tidak setuju JP, tapi mengusulkan itu mediasi tanggal 25 bulan 11 agar pindah ke Mas Pion atau Probolinggo. Saya ingat betul itu. Jadi pihak KSOP sendiri yang menyarankan. Saksinya banyak. Mudah-mudahan ada notulennya. Nah, pada bulan Agustus 2018 tiba-tiba DJT memindahkan jalur truk lewat Mata Binatang dengan alasan sudah bentuk forum baru. Ya, yang sama sekali kami tidak tahu itu forum siapa, orangnya tidak kami kenal kok. Tetapi forum baru itu, ya ini saya punya salinan tanda tangan MOU-nya walaupun tidak di depan notaris. Di mana ini adalah izin yang diberikan Anang Baharudin bahwa dam truk melewati Mata Binatang diizinkan tertanggal Gresik 28 Agustus 2118
dari 100 tahun kemudian. Ini ada waktu saya cross check ke Pak Edi, waktu PD1, iya ini tanda tangan saya. Jadi belum diizinkan sekarang Pak, tunggu 2108. Walaupun forum ini saya nggak kenal, gitu loh. Ini sakit hati saya. Kedua, ya, ini yang sekarang kami tanyakan. Kemarin Bapak Kepala DPMPTSD Bapak Mulyanto menegaskan bongkar muat batu bara tidak memiliki izin mendirikan bangunan karena belum punya sertifikat, mengingat hasil tanahnya masih hasil reklamasi. Ini memperkuat ucapan kami di waktu mediasi 3 bahwa tanah ini tidak ada sertifikatnya. Saya memang membaca klaim Perindo, di mana klaimnya itu meliputi tanah perguruan tinggi SMA Muhammadiyah. Itu di mana sebelum GTT itu sudah ada sama Muhammadiyah meliputi itu. Jadi statusnya waktu itu sudah di DPR deadlock karena tidak menunjukkan bukti. Jadi status ini belum ada, ya. Kemudian AMDAL, kita tanyakan AMDAL itu di mana AMDAL salah satunya adalah menunjukkan fotokopi sertifikat tanah. Jadi AMDAL mana yang dipakai? AMDAL GJT atau AMDAL posisi yang di Perindo sana? Itu kita tidak pernah ditunjukkan punya mana. Di samping itu, apakah AMDAL mengizinkan curah kering itu bebas seolah-olah gasnya kosong? Bebas apa saja, curah apa saya racun, pokoknya kering boleh. Saya ini nggak sedemikian itu syaratnya. Sama seperti orang punya SIM, bebas punya SIM, nabrak sana nabrak sini, nggak mungkin lah. Itu pertama. Kedua, batu bara itu termasuk bahan berbahaya. Nah, di mana kalau bahan berbahaya itu butuh izin lingkungan. Nah, salah satu izin lingkungan adalah mengirimkan titik lokasi di mana lingkungan itu. Saya yakin itu ini belum pernah dilakukan karena syaratnya juga punya bukti. Apakah benar gitu? Apakah di sini menggunakan pelindung? Dulu memang ada bongkar muat di dalam pelabuhan itu, tapi bukan yang ini. Karena ini statusnya belum jelas, berarti pelindung sudah tidak bisa ngeklaim tanah milik Perindo, tanah dia tunjukkan gitu loh sejauh ini. Kemudian kemarin banyak wartawan datang ke tempat saya. Ini saya verifikasi ke Pak Sugiono karena dulu JN yang baru kan Pak Yanto, kalau tidak salah yang meninggal ya, di mana Pak Sugiono mungkin baru belum tahu perkembangan, ya. Nah, Pak Sugiono mau wartawan, mau dikoreksi, saya dapat masukan dari masyarakat, mau dikoreksi kalau ternyata tidak benar, ya. Jadi sifatnya saya nanya. Dan Pak Sugiono menetapkan tetap jalan, meskipun besok di stop tetap jalan. DPRD itu tidak punya kekuatan hukum. Nah, kalau seperti itu, apakah kita bisa minta izin ke Kapolres? Kalau memang lewat, kita juga aksi demo menolak. Kenapa? Nggak punya izin kok. Jalan terus. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin Pak itu gotong royong bikin masakan untuk samunya orang di sini. Jadi kalau ada yang ngomong ada provokator, saya yang tanggung jawab, tidak ada provokator. Ini murni gerakan warga, karena sudah habis kesabaran menghadapi GJT. Dari dulu sampai sekarang banyak bohongnya GJT, berkali-kali saya katakan. Saya pernah mengikuti rapatnya di tahun 2016, GJT berjanji menaikkan corongnya, menyelesaikan persoalan polusinya, tapi itu sampai dengan sekarang nol foto, tidak pernah ada. Jadi saya serahkan saja pada forum ini.
Kalau memang warga sudah ada kesepakatan untuk relokasi, ya sudah selesaikan itu. Selama tahapan untuk persiapan relokasi, dia berhenti kan. Saya katakan pada wartawan, sekarang secara dasar saja, kalau IMB nggak punya, ini sudah ilegal. Sudah tidak bisa melakukan usaha IMB, tidak ada itu. Ini harap disadari oleh semua komponen, dari mulai pihak eksekutif, legislatif, sampai pihak keamanan. Tolong dimengerti, ada hal yang salah yang harus dibenahi. Negara kita ini negara hukum. Jadi izin itu tidak bisa keluar kalau secara hukum syaratnya belum dipenuhi. Syarat punya izin salah satunya ada IMB. Tapi kalau itu tidak ada, secara otomatis, secara hukum izin itu tidak bisa berlaku. Ini harus disadari semua, ya kan? Jadi saya berharap tidak ada arogansi di sini. Saya tadi terlambat ke sini saja hanya untuk meredam masyarakat supaya tidak arogan, supaya tidak boleh ada arogansi. Itu pesan saya. Jadi kita selesaikan enak-enakan lah, Pak. Kalau memang ada yang kurang, kok disadari nggak? Dimengerti. Kalau memang itu ilegal, kok disadari, dimengerti. Dan untuk bisa dihentikan sampai penyelesaian semua administrasi selesai dan relokasi bisa dilaksanakan. Saya pikir ini ongkos lebih murah dibanding jaringan terus-terusan begini. Betul. Ini ongkosnya lebih murah daripada jaringan terus sama masyarakat. Gitu loh. Itu pasti ongkosnya banyak. Belum lagi bagaimana Anda bisa meminta maaf pada masyarakat selama ini yang setelah Anda sakiti, Anda kecewakan. Dengarkan dikatakan, dia bilang, saya kecewa dengan DJT. Itu masyarakat yang ngomong, Pak. Jadi saya mohonlah forum ini, kita bedah semuanya. Kalau memang belum memenuhi syarat, sampaikan memang belum memenuhi syarat. Lalu lakukan sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Kalau izinnya cacat, sampaikan aja, putuskan aja, izinnya cacat. Sudah. Kalau harus direlokasi, saya yakin ongkosnya lebih murah daripada Anda terus-terusan begini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini mengulis dari Pak Lutfi sudah benar menanyakan tentang perizinan, dari Pak Novel sudah pelanggaran DJT. Sekarang kami dari forum ibu-ibu peduli kesehatan, satu saja Pak, tentang kesehatan yang berisikan tentang kebersihan dan ketahanan jiwa dari emak-emak. Tadi malam sebelum kesini, betul kata Pak Saifu, emak-emak itu berebut. Kayak yang korek arek-arek. Akhirnya berebut, ada yang PS, bikin nasi dan lain sebagainya. Di samping itu emak-emak juga curhat Pak. Ibarat jodohan Pak. Kami sudah tidak ada rasa percaya kepada DJT. Mereka menelikung, mengkhianati, berbohong dan lain sebagainya. Lu WN kata mereka. Nah, sekarang izinkan kami menyampaikan hasil riset Pak. Ini dilakukan oleh Atmosphere Chemistry Modeling Group dan Greenpeace Indonesia tahun 2015 tentang polutan batubara. Hasil penelitian tahun 2015 saat ini bahwa kematian dini di Indonesia itu sekitar 6.500 jiwa per tahun. Jika polutan ini terus berlanjut, maka prediksi mereka kematian dini di Indonesia bisa 15.700 jiwa per tahun. Kemudian mereka juga meriset bagaimana polutan batubara itu membuatku sakit. Ada partikel halus, kemudian masuk apa saja yang terkandung dalam partikel itu. Nitrogen, sulfur dioksida, arsenik, nikel, kadmium, kromium, merkuri, dan debu. Nah itu bisa
bisa mengakibatkan banyak sekali penyakit, antara lain kanker paru-paru, serangan asma, infeksi, gangguan fungsi paru-paru, gangguan perkembangan paru-paru pada anak. Secara detail lagi, riset mereka menggambarkan ketika masuk ke dalam tubuh, masuk ke otak, itu bisa mengakibatkan stroke, penurunan IQ, menurunkan fungsi sistem saraf pusat. Jika masuk ke paru-paru ada pneumoconiosis atau paru-paru hitam. Kalau masuk ke jantung bisa ada serangan jantung, fluktuasi detak jantung, sakit jantung. Kalau masuk ke reproduksi bisa menurunkan berat badan, gangguan pertumbuhan janin, kelainan prematur, dan penurunan kualitas sperma. Sebenarnya banyak sekali yang kita bisa gali dari riset dari Greenpeace Indonesia, tapi tidak akan saya bahas. Saya ingin mari kita melihat apa yang terjadi di 3 desa terdampak. Sebenarnya kalau mau jujur, sebenarnya bukan 3. Saya punya teman, guru-guru, saudara-saudara di Asma'iyah, itu kebetulan. Saya punya teman ustadzah di TPI Pulau Pacitan. Mereka punya hati, suara hati yang sama. Jadi semuanya lebih dari 3 desa. Apa yang terjadi? Ini adalah foto. Logika mak-mak bodoh seperti saya, Pak, sudah bisa berpikir. Apa yang terjadi di lapangan? Pohon daun yang hitam, lantai yang hitamnya seperti ini, berapa senti hidupnya? Peralatan rumah tangga semua yang dijadikan yang hitam. Sekali lagi, semua peralatan rumah tangga kena. Sekarang logikanya, kali 24 jam, kali 30 hari, kali 12 bulan, kali 15 tahun, berapa persen sudah masuk ke tubuh kita debunya itu? Bapak-bapak, kalau punya hati nurani sebagai suami, pasti tidak akan tega meninggalkan istri dan anak hidup dalam kondisi seperti ini. Bapak KSOP, penjenengan punya hati nurani, istri bapak, anak bapak tinggal seperti ini, pasti tidak akan tega, Pak. Pertanyaannya, di sini siapa yang mau tinggal di sana? Di sini seperti ini selama 15 tahun? Siapa yang mau? Kalau tidak ada yang mau, kok tega-teganya ada yang ngirim ke hubungan laut tidak terjadi apa-apa? Kok tega-teganya ada orang pihak-pihak terkait yang ingin tetapkan tinggal hidup dalam kondisi seperti ini? Bukankah itu zalim namanya? Zalim ini masih. Silakan Pak Tafsir. Bukan hanya itu, Pak, ini foto kalau bapak-bapak itu kan foto kemarin, sebelum itu bukan pasang. Saya punya bukti, Pak, fresh from the oven. Ini saya ambil pukul 7 pagi tadi. Anak saya yang ambil. Beberapa menit, Pak, tidak usah susah-susah. Ini adalah butiran-butiran batu-bara yang ditemukan enak sekali mengumpulkan hanya beberapa menit. Itu sampai Bapak mau ambil saya bawa. Kalau mau tak ambilkan. Ini lebih bahaya dari COVID. COVID droplet 2 jam 3 jam mati. Kalau ini diterjang sama truknya, itu apa hancur, Pak? Apa nggak hancur ini? Kalau hancur apa nggak terbang? Terbang kemana? Terbang kemana-mana. Apa nggak berpikir Bapak ini? Bagaimana jika yang di dalam situ adalah istri Bapak, anak Bapak? Atau Bapak ketika kecil, ibu Bapak itu turun ke jalan, mama kemarin turun ke jalan menghadap truk. Miris hari ini, Pak. Bagaimana jika itu ibu-ibu sampai mungkin lebih lantang dari kata saya ngomong sekarang ini. Bapak DPRD, Bapak Ketua, kalau nggak salah memang kemarin hasil rapat terkait aktivitas batubara. Hasil rapat yang terakhir adalah menghentikan aktivitas bongkar muat sementara hingga ada komunikasi dengan DPRD selanjutnya. Itu kabarnya. Nah, itu kayaknya di Pak Komdil mereka. Yang saya Bapak Kapolres, saya saking bodohnya tidak tahu tentang hukum. Saya pernah sowan Bapak Kapolres pada waktu Pak Kusworo. Saya sendiri yang sowan. Saya minta pencerahan, Bapak. Saya ini kalau
pertemuan-pertemuan itu tidak resmi dan tidak perlu kami respon. Betul kata Pak Mudi, biar mau ada bel-bel terus. Karena nggak resmi, kami menghormati forum seperti ini. Kami berkomitmen untuk datang apabila yang mengundang adalah Bapak Ketua DPRD. Kami berkomitmen menghormati itu. Monggo Pak Kapolres, silakan datang kepada kami terbuka 24 jam. Lihat apa yang terjadi. Bapak, silakan baca tuh kami, surat mata kami. Tidak ada materi kami untuk berbohong, Pak. Semua bisa dilihat, dirasakan, dibuktikan semua. Ini saya membawa ronsen ini. Saya orang-orang teman-teman. Tolong. Siapa yang saudara-saudaranya itu sesak nafas? Siapa semua yang punya ronsen? Ini bawain semua, Pak. Saya kemarin sudah tanya ke teman yang spesialis paru, tapi dia keberatan kalau disebutkan namanya. Mbak, aku digowo, ya aku cuma pengen tahu aja kok. Ini benar atau enggak? Semua dilihat sama dia, spesialis paru yang bilang, Pak, saya tidak berkompetensi untuk bilang. Semua, hampir semua, ada satu saja. Semua dia bilang paru-parunya sudah tidak normal. Dan ini yang saya bawa. Yang saya tidak sebut nama Bapak RJ. Tanggal lahir 22 Desember 68. Usianya 49. Tanggal periksa 18 Juni 2018 dari Rumah Sakit Petrokimia Gresik, sudah ditangani oleh dokter spesialis Sudarsono, spesialis paru. Ini saya kemarin tadi sampai woro-woro ini siapa. Ternyata Bapak ini sudah almarhum. Tetangga saya juga sudah yang almarhumah. Dan itu saya tahu dia sesak nafas. Pneumokoniosis akan membawa paru-paru ini menjadi kaku, hitam. Jadi menurunkan fungsinya sebagai paru-paru. Dan itu berlangsung tidak sakit seperti corona. Jadi sampai itu Pak mengirimi kami racun, membunuh kami perlahan-lahan. Kok tega sih Pak? Saya sangat tersinggung ketika kemarin rapat terakhir kemarin Pak Edi bilang, kok jalan aja kan rumah, kan jumlah mereka sedikit. Masya Allah, tersinggung saya. Dengarkan Pak Edi, harta sampean 7 turunan, ditambah semua yang ada di sini 7 turunan, tidak akan bisa menggantikan satu nyawa anak kami. Paham? Tidak akan bisa menggantikan satu nyawa anak kami. Pak Kapolres, mereka ini bermain-main dengan hukum Pak. Sedangkan kami mementalkan nyawa. Sungguh gak adil Pak. Histori membuktikan mereka berkali-kali melanggar MOU. Kami ingin bertanya, apa gak ada sanksi buat mereka? Kalau sekarang ada MOU lagi, dilanggar lagi, apa gak ada sanksi Pak buat mereka Pak? Gregetan Pak ini Pak. Ya kalau caranya ngomong itu terus dikono-kono karo bojone muak rasanya. Cukup ya Bu. Iya Pak, maksud nuwun. Seluruh yang ada di ruangan ini, saya ingin bertitik tolak pada MOU yang sudah dilakukan dan dimediasi oleh DPRD per tanggal atau per bulan November 2019. Tadi sudah disampaikan dari pihak DJT bahwa dasar melakukan aktivitas bongkar muat kembali didasarkan oleh izin. Maka menurut hemat saya, pimpinan perlu kita ketahui bersama bahwa DPRD menurut Undang-Undang 23/2014 adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Apapun yang dibuat keputusan oleh DPRD maupun MOU secara legalitas sudah punya kekuatan hukum. Namun
Namun cukup disayangkan kesepakatan atau MOU yang sudah dibuat itu telah dilanggar secara sepihak dengan melakukan aktivitas bongkar muat kembali. Mohon maaf, tidak bermaksud mengajari atau kita belajar hukum. Kebetulan saya dari Komisi 1 yang juga berkaitan dengan hukum pemerintahan sesuai dengan kapasitas komisi. Di dalam hukum itu ada kepastian hukum, ada budaya hukum, ada kemanfaatan hukum. Kalau panjenengan selalu atas dasar izin, memang kami Kabupaten Gresik tidak punya kewenangan, sudah ditarik oleh provinsi. Tapi ingat ada kemanfaatan hukum. Itu satu. Yang kedua, kesepakatan para pihak itu menurut undang-undang, meskipun ini KUH Perdata 1338 dibuka menjadi undang-undang bagi para pihak. Maka apa yang kesan yang kami tangkap pimpinan bahwa upaya yang dilakukan oleh DJT melanggar kesepakatan secara sepihak, dan ini juga bisa dianggap sebagai sebuah penghinaan terhadap lembaga negara yang berbentuk DPRD. Untuk itu, kaitan dengan ini, merefer apa yang disampaikan oleh Dinas Perizinan dengan tidak memenuhi kualifikasi IMB, kami juga merekomendasikan kepada pimpinan melalui eksekutif untuk menghentikan, karena tidak punya dasar IMB, agar dilakukan penutupan. Ada Satpol PP di sini sebagai penegak perda. Kalau pihak DJT selalu dengan legalitas, kepastian hukum, izin pusat, izin provinsi, kami juga punya izin IMB dan itu diakui oleh undang-undang. Kami mengusulkan pada pimpinan untuk mengirim surat baik kepada Bupati, kemudian berkaitan dengan LH. Apa yang kami dengar juga bahwa izin AMDAL yang diterbitkan oleh provinsi per 2017 dan berdasarkan perkembangan selanjutnya telah memberikan dampak kepada masyarakat untuk bersurat juga kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, kami mengetuk, mohon izin Pak Kapolres, Pak Dandim, kami memahami sebagai wakil rakyat apa yang kami dengarkan tadi jeritan rakyat, dan ini bukan hal yang baru, sudah 2005 prosesnya. Kami mohon Bapak sebagai pengayom masyarakat, kalau asas kepastian hukum memang polisi harus menertibkan, tetapi mohon didengarkan. Kalau begini terus siapapun jadi Kapolresnya, saya kasihan, mohon izin tidak bermaksud untuk siapapun Kapolresnya dan timnya. Kalau ini sudah modus pimpinan, sudah 2005 saran-saran rekomendasi yang berkaitan dengan teknik konveyor dan sebagainya untuk relokasi juga tidak ini, maka secara legal kami mohon pimpinan setelah ini membuat surat kepada Bupati dan juga Gubernur. Sebelum itu dilakukan, kami juga masih membuka peluang dan memohon kepada pihak DJT untuk berpikir kembali dan berdiskusi di ruangan ini untuk membuat kesepakatan baru. Kami masih bisa mentolerir. Terakhir, kami tidak ingin wakil rakyat kami ini nanti berhadapan dengan aparat hukum. Terlebih kami tidak ingin nanti DPR 50 orang itu kemudian demo sendiri di sana. Itu yang kami hindari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Solahuddin selaku Komisi 1. Sudah jelas ya Pak. Jadi Pak Kapolres dan Pak sudah cukup. Sudah cukup. Pak Kapolres, Pak Nadiem ada tambahan? Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan rapat, Bapak Ketua DPRD beserta seluruh anggota DPRD yang kami muliakan, Bapak Ibu tamu undangan peserta rapat yang kami hormati, rekan dan mitra kami Pak Dandim. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kami langsung saja. Kami dari Polres intinya adalah sebenarnya ingin menjaga situasi Kamtipmas di wilayah Kabupaten Gresik ini selalu kondusif.
Ini harapan saya. Sehingga tadi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Ketua Komisi 4 berkaitan dengan permasalahan yang ada kita saat ini. Perlunya adanya komunikasi untuk mencari solusi. Jadi intinya adalah kami persilakan Pak Ketua DPRD untuk membuka sarana komunikasi untuk mencari solusi yang terbaik dalam pelaksanaan operasional Pelindo 3 khususnya dalam bongkar muat batubara ini. Karena terus terang kami dari Polres mendapat perintah untuk mengamankan operasional objek vital nasional. Kalau saya pengennya lebih baik saya santai-santai saja, bangun tidur, bisa ngopi di rumah, ngurusi COVID cepat selesai, pengamanan pilkada aman, Gresik juga aman selama-lamanya. Namun kami tidak ingin dibenturkan dengan masyarakat, kami tidak ingin disalahkan karena tidak melaksanakan perintah, sehingga yang kita laksanakan adalah kita mencari solusi yang sebaik-baiknya untuk semua pihak. Sehingga kami persilakan, kami kembalikan ke Pak Ketua DPRD bagaimana solusi yang paling baik operasional Pelindo 3 tetap berjalan, aspirasi dari masyarakat juga bisa tertampung dan mendapat solusi yang paling baik. Terima kasih, demikian dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapolres atas masukannya. Pak Nadir, ada tambahan? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Yang kami hormati Ketua Pimpinan pada siang hari ini, Pak Polres dan seluruh hadirin yang hadir pada siang hari ini. Kami dari Kodim beserta dengan Kapolres bersama-sama mempunyai tugas pokok yang sama, yaitu mewujudkan keamanan. Kalau keamanan dan pengamanan itu memang titik beratnya kepada Kapolres, kami lebih kepada stabilitas Gresik secara umum. Mungkin nanti saran dari saya kepada Pak Ketua, mungkin saya sama dengan Pak Kapolres, kita mencari solusi yang terbaik antara masyarakat Pelindo dengan Gresik Jasa Tama. Kemudian mungkin nanti ada diberikan waktu kepada dari pihak BJT, mungkin ada upaya-upaya ataupun solusi yang akan direncanakan ke depan, ataupun mungkin yang sudah dikerjakan tetapi mungkin belum optimal, sehingga mungkin nanti dapat dioptimalkan kembali. Apabila mungkin belum ada, berarti mungkin bisa akan diadakan. Mungkin itu saran saya kepada Bapak Ketua Pimpinan Rapat. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan? Oke. Ya, terima kasih Pak Kapolres, Pak Dandim, dari warga di sekitar pelabuhan dan juga asosiasi pelabuhan, kemudian Bapak dari pemerintah Kabupaten Gresik. Saya Agus dari Pelindo 3 Surabaya. Terima kasih atas, saya sudah banyak mendengar tadi masukan, keluhan dari warga, kemudian juga masukan dari pemerintah daerah terkait dengan IMB, gitu. Kemudian juga dari para ketua komisi 1, 3, 4. Intinya bahwa kami dari Pelindo 3, Pak, di mana kami yang mengoperatori Pelabuhan Gresik ini merupakan satu kesatuan dengan PT Gresik Jasa Tama. Kami terima kasih tadi atas masukan, dan kami tahu bahwa mungkin ada kekurangan dari mitra kami PT Gresik Jasa Tama dalam mengelola bongkar muat batubara yang di wilayah Bapak gitu. Tapi tadi dikatakan oleh Pak Dandim maupun Pak Kapolres maupun Pak Ketua Pimpinan Rapat bahwa ada hal-hal yang memang mungkin masih kurang, ya, masih kurang. Kalau masih kurang ya kita perbaiki. Kalau belum ada ya kita adakan.
Saya yakin bahwa kepentingan Pelindo ini BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Kepentingannya juga kepentingan negara, kepentingannya juga kepentingan masyarakat, kepentingannya untuk perekonomian Kabupaten Gresik. Jadi kami dari Pelindo dan juga Gresik Jasa Taman, saya yakin kami bisa bahu-bahu untuk menyelesaikan masalah ini, gitu Pak ya. Saya kira ini bukan hasil akhir maupun sebuah rapat akhir dari penyelesaian ini yang disampaikan oleh Ibu tadi, ikut bela sungkawa misalnya memang dari aktivitas yang sudah dilakukan oleh BJT tadi itu membawa akibat yang kurang baik di masyarakat. Tapi sekali lagi bahwa Pelindo ini juga mengamankan ataupun melaksanakan perintah dari negara untuk melakukan maksud saya untuk memberdayakan pembangunan di pemerintah Gresik ini. Jadi kami terbuka, misalnya nanti kalau warga ataupun dari pihak Pemkab tadi mengatakan kurang IMB Pak, kurang sertifikat. Iya, saat ini kami lagi mengurus sertifikat di lahan itu, sedang mengurus. Ya, jadi nggak bisa jadi Pak, karena memang nanti tahapannya harus lewat BPN kota, lewat BPN Kanwil, lewat ke BPN pusat. Ya, tapi itu kami tidak mengurus, tapi kami urus Pak. Pasti nanti kalau sudah ada sertifikat APL, IMB pasti akan diurus, karena bagian dari IMB itu ada bayar pajak-pajak segala, itu juga pendapatan dari pemerintah daerah. Saya kira itu Pak. Saya kira untuk masalah kami dengan misalnya ada GJT masalah dengan Pemkab, ya kami akan selesaikan dengan Pemkab. Nanti dengan warga ya saya kira kita bisa bicarakan, karena saya yakin di analisa mengenai dampak lingkungan di RKL, RPL misalnya, itu mesti ada dikatakan misalnya kalau terjadi ini harus dilakukan mitigasi ini. Kalau terjadi ini, pencegahannya ataupun pengobatannya seperti ini. Saya kira itu bisa, menurut saya masih bisa dibicarakan. Terima kasih. Terima kasih Pak JM, Pak Agus tentunya.